Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lagi dunia penegakan hukum kembali tercoreng karena kasus korupsi ibarat sapu yang harusnya dipakai untuk menyapu lantai yang kotor karena mafia peradilan dan korupsi justru malah terkontaminasi dengan kotoran korupsi. Apakah lembaga peradilan kita memang dalam darurat korupsi? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Pak Miko, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Pak Miko, mohon Anda menanggapi mengenai pembelaan dari Hakim Itong yang kemarin sempat menyatakan pada saat konferensi pers itu yang dilakukan oleh KPK adalah dongeng. Ia tidak mengetahui apapun mengenai kasus ini. Tanggapan Anda, Pak Miko? Ya, kebetulan saya juga di sana ya, di lokasi tadi malam dan cukup terkejut juga dengan ekspresi itu gitu. Tapi ya namanya ekspresi ya itu mungkin saja bisa dilakukan ya di kondisi seperti itu gitu ya. Tapi kembali tadi Metro TV tadi di kalimat akhir juga sudah menyatakan bahwa apapun ekspresi melawannya tersangka ini, nah pengadilan yang akan membuktikan nantinya gitu, apakah perbuatan yang diduga dilakukan oleh tersangka ini terbukti atau tidak terbukti gitu. Jadi ekspresinya itu tidak kemudian menandakan apapun secara hukum karena pembuktian lah yang kemudian nanti menandakan ya secara hukum apakah suatu perbuatan itu terbukti atau tidak terbukti. Nah tapi memang kalau kita lihat ekspresi perlawanan ini kan menutupi sebenarnya ada juga ekspresi lain gitu ya. Kalau kita lihat kemarin konferensi pers itu dilakukan oleh 3 lembaga kan, ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga ini bekerja secara kolaboratif dengan domain kewenangan masing-masing gitu, dan kemudian menunjukkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan meskipun kita lihat memang ini dalam konteks pengungkapan kejahatan gitu ya, tapi ini juga menunjukkan di satu sisi bahwa ada upaya pengawasan yang dilakukan oleh ketiga lembaga ini yang kemudian bisa menjaring ya para oknum-oknum yang seperti yang dipertontonkan kemarin gitu. Nah, dan satu poin penting saya kira ya yang paling menonjol adalah bagaimana sikap Mahkamah Agung ya, yang kemudian langsung memberhentikan secara sementara hakim ini gitu ya. Dan itu satu sikap, satu gesture dari Mahkamah Agung yang saya kira juga kita patut apresiasi gitu. Nah ini juga menunjukkan bahwa komitmen tegas dari Mahkamah Agung untuk menindak penyimpangan seperti ini gitu. Pak Miko, apakah Komisi Yudisial sendiri pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang mungkin saja diduga dilakukan oleh tersangka Hakim Itong ini? Ya, kalau domainnya Komisi Yudisial memang hakim saja. Kami sudah pernah memang menerima beberapa laporan ya terhadap yang bersangkutan dan pernah juga menjatuhkan rekomendasi sanksi saat itu kepada yang bersangkutan gitu. Nah, saya tidak bisa menjelaskan secara detail sanksinya dalam perkara apa dan apa gitu ya. Dan kemudian sebenarnya laporan itu sebenarnya juga tidak bisa dikatakan semuanya terbukti gitu ya. Jadi tadi ada beberapa laporan, hanya satu rekomendasi sanksi yang kemudian dijatuhkan oleh Komisi Yudisial gitu dari beberapa laporan itu. Oke, baik. Pak Miko, ada hakim, ada panitera, lalu kemudian ada pengusahanya, semuanya terlibat dalam kasus suap ini. Apa yang kemudian menyebabkan hal ini bisa terjadi? Dari pandangan Kaya seperti apa, Pak Miko? Ya, saya kira kalau apa yang bisa menyebabkan ini terjadi justru nanti akan bisa kita saksikan bersama-sama di pemeriksaan pengadilan ya. Apa yang kemudian menjadi motivasi, apa yang menjadi peluang dari dugaan penyimpangan ini gitu ya. Tapi bagi Komisi Yudisial sebenarnya ini menunjukkan saya ingin membawa publik pada kacamata yang lebih lebih proporsional dan positif melihatnya gitu, bahwa kejadian ini sebenarnya juga merupakan buah dari pengawasan ya yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung, baik oleh Komisi Yudisial maupun oleh dalam hal ini KPK gitu ya dengan melakukan operasi tangkap tangan. Jadi bahwa ruang gerak praktik-praktik penyimpangan itu semakin kecil gitu. Dan operasi tangkap tangan ini kan salah satu buktinya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara modus ya cukup banyak modus-modus yang dilakukan, tapi yang paling penting buat Komisi Yudisial adalah ruang geraknya praktik-praktik penyimpangan itu bisa diperkecil gitu. Dan
Itu Baik. membutuhkan kolaborasi tidak hanya KPK ya, tapi juga tentu yang paling penting adalah Mahkamah Agung dan begitu juga dengan Komisi Yudisial gitu. Baik, Pak Miko, dari pandangan Kaya sendiri melihat kemudian kejadian ini bisa terjadi begitu, apakah ini memang karena pengaruh orangnya yang mungkin mencari peluang untuk kemudian terjadi kasus suap ini, ataukah memang sistem pengawasannya mungkin yang masih kurang sehingga kemudian memudahkan orang melakukan pelanggaran pidana? Iya, perlu kami analisis lebih lanjut ya, dan saya kira Mahkamah Agung juga melakukan hal itu. Tapi yang pasti sebenarnya sistem pengawasan itu sudah cukup kuat ya, dalam arti ada Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan baik untuk hakim maupun untuk aparatur pengadilan misalnya. Begitu juga KY yang melakukan tidak hanya untuk pengawasan tapi menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Nah, itu juga ada organ pengawas itu ya. Dan kemudian juga ada juga Komisi Pemberantasan Korupsi, ada penegak hukum yang lain gitu yang kemudian juga melakukan pengawasan dalam batas-batas tertentu gitu. Jadi saya kira saya kira itu sistem pengawasan yang sudah dibangun gitu ya. Dan kalau saya lihat ya, banyak sekali program-program, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung gitu, yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan juga lembaga-lembaga lain, ya tadi untuk bergerak untuk menutup celah-celah itu gitu. Dan memang ya ada satu kasus seperti ini itu tampaknya mencederai gitu. Tapi saya kira dengan ada kasus ini kita berharap ke depan ruang-ruang itu juga semakin sempit karena ternyata ruangnya terungkap kan. Jadi kalau ada potensi perilaku ini terjadi lagi di masa depan, mungkin akan menjadi efek gentar juga gitu. Pak Miko, informasinya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang sampai ke KY itu cukup banyak sebetulnya. Tidakkah kemudian ini menjadi sinyal sebetulnya peradilan kita dalam darurat korupsi dan kemudian respon dari KY untuk betul-betul memastikan peradilan kita bersih itu bagaimana? Ya, kalau itu yang perlu saya luruskan juga ya. Jadi pertama, laporan dari masyarakat itu sampai KY itu 3.000-an per tahun ya. Tapi kalau kita lihat dari yang terbukti, sebenarnya itu kalau tahun ini misalnya 2021, itu tuh yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang kemudian direkomendasikan KY kepada Mahkamah Agung itu sekitar 90-an gitu. Jadi berbanding ya, bisa dilihat dari 3.000 yang kemudian terbukti itu 90-an. Jadi sebenarnya tidak semua juga laporan-laporan yang dilaporkan masyarakat itu juga dapat terbukti ada pelanggaran. Nah, tapi memang masih ada, itu juga harus diakui ya, masih ada gitu. Jadi 97 itu kan juga menandakan itu masih ada gitu ya. Mungkin juga di Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga begitu, laporannya juga tinggi dan kemudian yang terbukti juga ada gitu ya. Jadi itu yang jadi PR kita bersama. Dan saya kira juga begini, seringkali dipersepsikan ya Komisi Yudisial itu mengambil peran untuk mengawasi hakim saja gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya tidak benar. Jadi Komisi Yudisial itu adalah komisi yang diberikan tugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Kehormatan hakim ini adalah prasyarat untuk kemerdekaan hakim. Jadi kemerdekaan hakim itu agar hakim tidak tergoda, agar hakim tidak terancam gitu. Nah, dengan kasus-kasus kayak gini sebenarnya Komisi Yudisial juga sangat bersedih hati gitu karena ada upaya perubahan besar yang sedang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, tetapi dicederai oleh oknum ini gitu. Baik, Pak Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Miko.